Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Free bersama gue Bimo, dan hari ini pembahasannya horor. Dan gue berharap kalian dengerin malam-malam karena ini akan lebih mencekam. Ini adalah film The Conjuring 3 yang berjudul The Devil Made Me Do It. Ini film ke-8 dari Conjuring Universe dan ini film ketiga. Ini didirect sama Michael Caves, dimana dia adalah director The Curse La Llorona. Ya, kurang lebih itu yang biasa disebut Kuntilanak Meksiko. Nah, gue udah nonton tuh The Curse of La Llorona ini dan itu menurut gue bagus. Menurut gue suka banget walaupun Rottennya nggak terlalu bagus. Dan gue pas gue tahu dia ditunjuk sebagai sutradara Conjuring 3 The Devil Made Me Do It ini, gue cukup menaruh ekspektasi nggak terlalu tinggi. Karena kenapa? Karena Conjuring itu biasa didirect sama James Wan. Gue udah tahu banget treatment James Wan di mana dia bisa memberikan Conjuring ini elemen horornya itu gila banget, mencekam banget. Karena kalau nggak mungkin adanya The Conjuring Universe ini gitu. Dan produsernya masih James Wan, yang buat story-nya juga masih James Wan. Dan pemeran-pemerannya tentu ada Patrick Wilson masih sama, dan ada Vera Farmiga, ada Sterling Jerris, dan ada Julian Hillard. Nah, Julian Hillard ini gue salah satu penggemarnya ya. Gue suka banget sama aktor cilik yang bermain di Haunting of the Hill House. Nah, dia ternyata main di Conjuring 3 juga. Gue setelah nonton film ini, gue nonton di bioskop hari pertama paling malam biar mencekam banget. Dan akhirnya gue bener-bener ngerasain perasaan yang bener-bener teror banget. Jujur gue udah lama banget gak nonton film bioskop dimana kaki gue gak naik. Gue gak nutupin mata dan gue gak nutupin telinga, dimana setiap adegan horornya gue gak kayak nyebut ya, oh my god kenapa harus kayak gini sih gitu, kayak ayo dong gitu. Gue udah lama banget gak kayak gitu, dan The Conjuring 3 bisa memberikan experience itu lagi. Gue suka banget dimana kasus ini katanya adalah kasus paling menyeramkan dari Ed dan Lorraine paranormal gitu, yang dia tuh salah satu paranormal terkenal banget. Kalau nggak salah dia juga utusan gereja atau Vatikan untuk mencari bukti-bukti horor untuk melakukan kegiatan eksorsisme atau pelepasan gitu. Mungkin yang kalau kalian sering dengar ruqyah gitu bisa dibilang. Ed dan Lorraine ini mengambil salah satu kasus paling sensasional dalam karirnya dia. Ada seorang pemuda bernama Ernie yang melakukan pembunuhan dan dia ngerasa itu adalah suruhan iblis gitu. Apakah ini hanya ngelesnya dia biar dia nggak masuk penjara, atau ini emang bener kasus kerasukan gitu. Tentunya kan pasti di pengadilan itu butuh hal logis, butuh bukti nyata dimana kalau ini adalah kasus pembunuhan atau kerasukan gitu. Film ini film detektif sih yang gue rasain, dimana Ed dan Lorraine ini bukan lebih ke paranormal, tapi dia lebih ke detektif untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi sama Ernie Johnson ini. Gue juga ngerasa iya bener-bener kayak film detektif, seru banget gitu. Tapi terlalu fiktif untuk sebuah kisah nyata. Dimana menurut gue kayaknya Ed dan Lorraine nggak melakukan detektif kayak gini sih. Urusan dia lebih ke paranormal aja gitu. Dan ternyata benar pas gue baca trivianya, film Conjuring 3 ini cukup terinspirasi sama film detektif tahun 95 yang berjudul Seven. Itu bagus banget, dan pas gue tahu trivianya, gue udah nonton, ternyata oh iya benar, kurang lebih mirip sih. Bagus sih sebenarnya untuk teka-tekinya, dan gue suka cara dia menyelesaikan setiap masalah dan mencari tahu nih apa sih yang sebenarnya terjadi sama kasus kesurupan ini gitu. Treatmentnya berbeda banget dari Conjuring 1, 2, dan 3. Conjuring 3 ini menurut gue lebih sering di luar rumah. Conjuring 1 itu rumah yang berhantu. Conjuring 2 itu rumah juga yang berhantu. Dan Conjuring 3 lebih di luar rumah karena kasus kesurupannya ini cukup berbeda, melibatkan banyak hal. Dan intinya sih menurut gue ya, setelah gue nonton itu sebenarnya kayak film santet aja. Orang yang dikirimin santet gitu, tapi dikemas secara Amerika banget gitu. Mungkin kalau di Indonesia ini udah menjadi hal yang biasa banget ya. Kita udah kayak santet menyantet pun kayaknya ini udah menjadi hal yang kita tahu gitu. Malah katanya kalau di Indonesia tuh ada yang bola api terbang gitu, kita melihat dan kita jangan ditunjuk nanti bola apinya ke kita gitu lah. Kalau di sini di Amerika tuh Ed dan Lorraine kayak kebingungan nih gimana nih cara menanggapi santet ini gitu. Dan selanjutnya ya, menurut gue di Conjuring 3 ini gak ada hantu yang memorable atau jadi center of the movie gitu. Conjuring 1, ketika gue denger Conjuring 1 tuh yang terlintas di pikiran gue adalah Bathsheba. dimana scene ikoniknya dia melompat dari lemari atas gitu, dan itu membuat kita semua yang nonton itu takut dan ngerasa
setiap ada lemari tuh kayak aduh nih kayaknya gue harus lemari gue, di atas lemari gue harus gue tutupin apa nih, gue tutupin mainan kah, gue tutupin kardus-kardus gitu biar nggak ada Bathsheba-nya di atas gitu, atau Bathsheba-nya ketika ada kepleset atau gimana. Conjuring 2 itu ada falak, dimana nih Conjuring 2 menurut gue terlalu banyak memorable scene-nya dan itu bagus. Yang ada yang lukisan, dimana lukisan falaknya nyamperin pakai lukisan gitu. Jadi ketika Conjuring 2 muncul, gue langsung kebayangnya falak gitu. Dan Conjuring 3 ini menurut gue nggak punya memorable scene-nya atau memorable yang ngebuat gue kayak Conjuring 3 apa ya, yang gue inget cuma santet gitu loh, nggak ada lagi selain itu. Dan hantunya pun menurut gue nggak ada. Hantunya ini terlalu banyak hantu yang dimasukkan sampai nggak ada satu hantu yang bener-bener kebayang selama film. Sebenarnya gue ada satu hantu yang menurut gue menarik banget, lebih kayak mirip kuntilanak gitu, tapi sayangnya itu hantu nggak ditongolin lagi. Dia tuh nggak menyebar teror dari awal sampai akhir. Dan gue nggak tahu ya apakah mungkin ini James Wan memberikan kebebasan untuk sutradaranya ini mengeksplor Conjuring 3. Dan bener-bener kerasa banget Conjuring 3 tuh lebih Amerika banget, dimana mencoba down to earth gitu. Hantunya lebih banyak kayak ada beberapa monster dan lain sebagainya. Gue suka elemen of silence-nya masih dapat, dimana ketika hening itu masih ngebuat kita terornya itu masih dapat. Ikonik musiknya juga masih ada. Dan banyak trick shot menarik sih, khususnya di adegan terakhir yang gue sampai mikir ini gimana cara dia ngambilnya ya. Dan tadi terakhir mungkin dari gue adalah terlalu fantasi banget, karena jujur kita orang Indonesia tuh udah terbiasa banget ya sama yang namanya horor banget gitu. Kayak ibaratnya sesimpel ada gedoran pintu dan apa, kita pun pasti sering mengalaminya gitu. Film horor itu bisa menyentuh di hati penonton adalah bisa relatable dengan penontonnya. Contohnya misalnya kalau Conjuring 1 mentak umpat terus ada yang setannya kalau nggak salah sebut apa ya, wanna play clap yang kayak gitu. Nah itu tuh mungkin aja terjadi sama kita gitu. Tapi kalau di Conjuring 3 ini banyak banget scene-scene yang menurut gue kayaknya nggak mungkin nih setan bisa melakukan hal itu. Terlalu apa ya, terlalu powerful. Dan kalau misalnya setan bisa melakukan itu, menurut gue di pengadilan itu udah pasti menang, karena ini udah pasti ya udah kerasukan setan gitu. Ada bukti nyatanya gitu. Ada fakta-fakta menarik di balik kasus ini ternyata, dan gue akan kasih tahu ke kalian ya. Yang pertama itu ada bermula dari David. David itu anak kecil 11 tahun yang kesurupan. Katanya kesurupan makhluk nih ya, makhluk yang mirip mata hitam besar, wajah kurus dengan gigi bergerigi, dan mirip binatang dengan telinga runcing, tanduk, dan kuku. Gila, itu udah serem banget kan. Mungkin kalau di Indonesia disebutnya siluman. Wah, di Indonesia banyak banget nih. Siluman macan, siluman kera gitu. Indonesia tuh banyak pilihan menu-menu hantu-hantu silumannya, dan mungkin di sini digambarkan di Amerikanya kurang lebih kayak siluman lah. Selanjutnya lagi itu melihat makhluk buas. Jadi katanya si Arnie dan Debbie ini melihat makhluk buas, di mana Arnie pas ngebunuh itu si Debbie ngerasa kayaknya nih bukan Arnie nih, karena beda banget, dia mengaung dan lain sebagainya gitu. Mungkin gue kalau mengaung itu kebayang kayak gila nih Indonesia banget nih, tinggal dimasukin botol aja nih si Arnie kan hantunya. Nah selanjutnya terakhir nih ya, 4-5 tikaman ketika Arnie ngebunuh gitu kan. Dia bersaksi, enggak gue disuruh sama iblis gitu, tapi ya ini akhirnya nggak bisa dibuktikan. Si Arnie-nya juga masuk penjara gitu, karena bener-bener ini kasus yang sulit banget dibuktikan gitu. Menurut gue ya wajar sih, nggak ada bukti nyatanya, itu kan cuma kesaksian dari Debbie, sedangkan Debbie itu calon tunangannya. Nah itu adalah review dan fakta-fakta menarik dari Conjuring 3 ya. Kalau dari gue sebagai sutradaranya, mungkin gue akan memberikan judul The Conjuring 3 Perang Santet di luar negeri gitu loh. Harusnya manggil Mbah Mijan nih. Kalau gampang gitu, pakai telur, muntah paku dan lain sebagainya, itu pasti di Indonesia sudah terjadi dan sudah aman sepertinya. Nah segitu aja sih review dari The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It. Scoringnya dari gua untuk Conjuring 3 itu mungkin 7,5/10. Jadi film yang bagus tapi bukan jadi film yang memorable. Dan dari apa ya, trilogi Conjuring nih, Conjuring 1, 2, 3 mungkin ini yang paling lemah menurut gue gitu. Tapi nggak apa-apa, ini masih worth it to watch, nonton di bioskop biar kerasa banget experience horornya. Gimana kalian yang udah nonton? Bisa langsung komen-komen aja di YouTube-nya Movie Freak atau di sosial medianya Movie Freak, ada di Instagram dan ada di Twitter. Buat kalian yang nonton di YouTube, jangan lupa like dan subscribe gitu. Gue berharap nih komen-komen dari kalian atau fakta-fakta menarik dari kalian untuk Conjuring 3 The Devil Made Me Do It. Oke, segitu aja review dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!